Chapter 936 Segala sesuatu itu benar dan setiap orang berbeda. Anginnya sangat dingin. Pada musim ini, suhu di utara sangat rendah, terutama di pagi hari. Udara yang dihembuskan berwarna putih, dan pepohonan tampak gundul. Saat cahaya pagi terbit, Yevan tiba di kota B. Kota ini bahkan lebih makmur. Gedung-gedung pencakar langit berdiri tegak di bawah sinar pagi, seolah-olah bertatahkan lapisan emas. Namun, Yevan dipenuhi dengan rasa asing. Dia tidak bisa lagi menemukan keakraban di masa lalu. Dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, tapi sekarang semuanya telah berubah. Di mana saya bisa menemukannya? Yevan sedikit khawatir. Dia takut tidak akan pernah bertemu dengan orang tuanya lagi. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan dan hampir kehilangan nyawanya. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa dia telah tiada. Dia tidak pergi ke kediamannya. Dia bisa melihatnya dari jauh. Tempat itu telah lama didesain ulang dan diubah sepenuhnya. Yevan sangat gugup dan gelisah. Dia berjalan menuju pinggiran kota. Orang tuanya tidak suka dengan kecepatan kota. Mereka telah ditolak ketika mereka membawanya untuk tinggal bersama. Tempat ini juga telah berubah. Yevan tertegun. Ketika dia tiba di kediaman orang tuanya, kedamaian di masa lalu telah tergantikan. Orang-orang datang dan pergi, sungai mengalir terus-menerus, dan gedung-gedung bertingkat berdiri tegak. Kota satelit asli dan kota B telah menjadi satu. Dia tidak dapat menemukan jejak masa lalu. Jika dia tidak mempercayai intuisinya, dia akan berpikir bahwa dia datang ke tempat yang salah. Segalanya telah berubah. Orang sering mengatakan bahwa setelah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun, mereka akhirnya kembali, tetapi semuanya telah berubah. Dia berdiri dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia sampai di atap sebuah gedung dan melihat ke kejauhan. Satu-satunya yang masih ada di sana adalah danau alami. Namun demikian, danau itu sudah digali dan sebuah taman besar sudah dibangun di sekelilingnya. Dulu, ayah Yevan suka memancing di sana untuk menghabiskan waktu, tapi sekarang tidak mungkin. Beberapa orang sedang melakukan senam pagi, tetapi mereka tidak dapat melihat sosok yang mereka kenal. Mereka bahkan tidak bisa bertanya apakah mereka mau. Yevan datang ke tepi danau dan melihat seorang pria tua sedang berlatih Tai Chi. Dia berhenti dan meregangkan otot-ototnya, seperti naga yang mengitari pohon, seperti kera yang memeluk bulan. Wow, lumayan, anak muda. Anda cukup bagus dalam hal itu. Anda bahkan lebih berpengalaman daripada saya, seorang kakek yang telah berlatih Tai Chi selama 40 tahun. Kakek yang sedang berlatih Tai Chi itu kagum. Anak muda, Anda bukan orang lokal, bukan? Ini sudah direncanakan selama lebih dari 10 tahun. Sejujurnya, ini tidak sebagus dulu. Saya merindukan ketenangan di masa lalu, di mana hanya ada sedikit orang dan pepohonan, dan udaranya segar. Pria tua itu sangat banyak bicara. Dia dan istrinya sengaja datang ke tempat ini untuk menikmati masa pensiun mereka. Mereka ingin dekat dengan alam dan merasa damai. Namun belakangan, tempat ini terhubung dengan kota. Di mana-mana juga terdapat gedung-gedung tinggi, jadi tidak ada bedanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bukankah area villa ini juga dihancurkan di masa lalu? Bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi orang tua sepertiku. Jika memang harus dibongkar, ya sudahlah. Pria tua itu mengeluh. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ada beberapa orang tua yang suka memancing di sini untuk menghabiskan waktu. Apakah Anda masih memiliki kesan tentang mereka? Yevan bertanya pada pria tua itu sambil berlatih Tai Chi perlahan. Ya, meskipun saya pindah ke sini belakangan, danau ini benar-benar tempat yang bagus. Saya bisa membawa bangku dan duduk di tepi pantai selama setengah hari. Kehidupan seperti itu benar-benar santai. Tapi sekarang, saya merasa gatal. Saat saya memasukkan kail ke dalam danau, 4 atau 5 orang tiba-tiba berlari dan mengatakan kepada saya bahwa saya akan didenda 500 yuan dan tidak diizinkan untuk memancing. Saya berkata bahwa saya akan mengembalikan ikan tersebut ke danau setelah saya menangkapnya, tetapi mereka mengatakan bahwa saya juga tidak boleh melakukannya. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain membeli beberapa ikan hidup dan melemparkannya ke air mancur di depan. Saya ingin bersenang-senang, tetapi saya tidak merasa seperti itu. Selain itu, saya didenda 1000 yuan. Yevan merasa sedikit pusing. Orang tua ini benar-benar banyak bicara. Dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan, dan dia tiba-tiba berkata banyak. Sepertinya lelaki tua ini hidup dengan cukup bebas. Kalau begitu, kamu bisa pergi ke tempat-tempat seperti taman memancing. Jangan mempersulit orang-orang di taman.
Saya kira mereka juga sedang gelisah, kata Ye Fan sambil tersenyum. Lengan dan kaki tua saya tidak bisa menahan siksaan seperti itu. Butuh waktu 2 jam untuk bola balik. Saya di sini untuk bersantai, bukan untuk menderita. Kalau begitu, pernahkah Anda melihat orang seperti itu? Ye Fan menggambarkan penampilan ayahnya. Saya pikir saya telah melihat orang seperti itu, tetapi dia tidak sering datang. Aku bisa melihatnya sesekali. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang teman memancing senior, tetapi sesuatu terjadi pada keluarganya. Dia cukup tertekan, dan dia jarang muncul selama setengah bulan. Hati Ye Fan tertekan dan sedih. Semua ini karena dia telah meninggalkan dunia ini. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Dia pindah sebelum tempat ini direncanakan. Kudengar dia ingin mengubah lingkungan agar tidak teringat masa lalu dan sedih. Ye Fan menghela nafas dalam hatinya. Ini benar-benar agak sulit ditemukan. Untungnya, lelaki tua itu memberitahunya bahwa beberapa orang masih tinggal di daerah ini setelah perencanaan selesai. Dia seharusnya bisa menemukan beberapa tetangga lama. Aku berkata, anak muda, apakah ini kostum Song atau kostum Han? Di mana kamu membelinya? Kelihatannya cukup bagus saat Anda memakainya untuk melakukan Tai Chi. Saya akan membeli satu set suatu hari nanti. Sebelum Ye Fan pergi, pria tua itu meraih tangannya dan bertanya tentang kostum kuno yang dia kenakan. Dia menyentuhnya dengan tangannya dan berkata bahwa teksturnya sangat indah. Itu adalah sutra yang bagus. Gayung besar pindah kembali. Ye Fan bingung dan menjawab tanpa sadar. Pusat perbelanjaan Big Dipper. Itu benar-benar agak jauh dari sini. Lengan dan kaki lamaku benar-benar sedikit lelah untuk pergi ke sana. Agak jauh. Ye Fan hampir menumpahkan kacang. Orang tua ini benar-benar banyak bicara. Dia dengan cepat sadar dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, pria tua itu dengan ramah mengingatkannya bahwa rambutnya terlalu panjang. Dia berkata bahwa ini adalah era di mana individualitas ditonjolkan, tetapi lelaki tua itu masih belum terbiasa. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Dia menyentuh rambut hitamnya yang tebal. Untungnya, rambutnya tergerai dan tidak ada jepit rambut kayu di dalamnya. Jika tidak, bagaimana dia akan ditunjuk oleh orang lain? Namun, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Di era di mana individualitas ditonjolkan dan suasananya sangat terbuka, tidak ada seorang pun yang mengelilinginya. Paling-paling, mereka menatapnya dengan heran. Ye Fan masuk dan keluar dari banyak area kecil. Dia menggunakan indera keilahiannya yang kuat untuk menyapu mereka satu per satu. Dia masih tidak melihat tetangga lama. Setengah hari berlalu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu jauh lebih melelahkan daripada pertempuran hidup dan mati. Ini adalah kelelahan mental. Dia khawatir tentang untung dan rugi. Dia takut itu akan menjadi sebuah tragedi. Dia bersandar di bangku di pinggir jalan. Dia kelelahan secara fisik dan mental. Dia menatap langit dengan linglung. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin mengandalkan kekuatan supranaturalnya untuk memasuki departemen terkait dan mengambil file-file itu. Paman, di mana kamu membeli kostum kuno ini? Aku membawanya kembali dari Bintang Sendok. Ye Fan berkata dengan serius. Pembohong. Anak kecil itu sangat marah. Dia mengerutkan hidungnya dan mengedipkan matanya, tapi dia masih sangat berharap. Dia berkata, bisakah Anda memberitahu saya? Saya juga ingin ibu saya membelinya. Jingxuan, apa yang kamu lakukan? Seorang wanita muda datang tidak jauh dari situ. Dia memanggil anak kecil itu dan membawanya ke depan sebuah mobil. Anak kecil itu sangat keras kepala. Dia berkata dengan terpaksa, Bu, saya suka baju seperti itu. Jangan pulang dulu, ya. Ini sangat kuno. Bahkan pakaian non-mainstream dari lebih dari 20 tahun yang lalu terlihat lebih bagus dari ini. Wanita muda itu menggendong anak laki-laki itu ke dalam mobil dan dengan cepat pergi. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Saat itu, beberapa ahli menyebut generasi mereka sebagai generasi yang hilang. Beberapa orang setelah tahun 1990-an disebut non-mainstream. Sekarang setelah dia memikirkannya, anak-anak setelah tahun 2010-an, 200-an, dan bahkan 30-an seharusnya sudah bangkit. Hei, wanita itu terlihat sedikit familiar. Dia terlihat seperti siapa? Ye Fan tiba-tiba terkejut. Dia berusaha keras untuk mengingat dan merasa bahwa dia terlihat seperti seseorang. Tiba-tiba, dia dengan cepat bangkit dan menyembunyikan sosoknya. Dia menyusut ke tanah hingga 1 inci dan mengejarnya. Di bumi saat ini, kultivasinya ditekan. Tampaknya kultivasinya telah menurun drastis dan jauh dari sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, Ye Fan akan memotong Dao dan masih sangat kuat.
Setelah meninggalkan jalan komersial, dia mengikuti mobil itu ke lingkungan dengan lingkungan yang layak. Wanita muda itu menggendong anak laki-laki itu. Bu, aku tidak senang. Jika ibu tidak membelikanku kostum kuno, aku tidak mau bersamamu lagi. Anak kecil itu cemberut. Anak baik. Kamu akan terlihat seperti apa dengan pakaian seperti itu? Ini sangat jelek. Wanita muda itu membujuknya naik ke atas. Maaf, apakah Anda putri Paman Liu, Liu Qian? Ye Fan melangkah maju. Oh, Paman, kamu tinggal di sini juga. Bu, aku ingin kostum kuno ini, teriak bocah kecil itu. Siapa? Kamu. Wanita muda itu sangat waspada. Seorang pria yang tidak dikenal mengikutinya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ye Fan segera memastikan bahwa ini adalah Liu Qian, putri dari tetangga lamanya, Paman Liu. Dia masih samar-samar terlihat seperti anak kecil. Ketika dia pergi, gadis kecil ini baru berusia 6 atau 7 tahun. Sekarang setelah ia tumbuh dewasa, ia sangat mirip dengan bibi Liu. Ye Fan tidak terlalu mengganggunya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tidak terlihat seperti pemuda, sederhana, yang berpakaian seperti ini. Dia dengan sadar pergi. Tak lama kemudian, dia memotong rambut panjangnya dan keluar masuk mall. Dia berganti pakaian dengan pakaian modern dan akhirnya terlihat menyatu dengan dunia ini. Dia terbiasa mengenakan baju besi Big Dipper. Sekarang dia mengenakan pakaian masa lalu, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa tangan dan kakinya terbatas dan tidak cocok untuk bertarung. Ketika dia kembali ke lingkungan itu, tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang pria tua keluar untuk berjalan-jalan. Seperti yang diharapkan, itu adalah Paman Liu. Usianya hampir 80 tahun dan jauh lebih tua dari sebelumnya. Namun, tubuhnya masih sehat. Ye Fan sedikit mengubah penampilannya. Jika tidak, itu akan terlalu mengejutkan dan menakut-nakuti orang tua itu. Dia secara alami bertemu dengan lelaki tua itu di distrik kecil dan mulai mengobrol dengannya. Tetangga lama sudah pergi. Hanya ada beberapa orang seusia ini yang tersisa. Paman Liu menghela nafas saat dia berbicara tentang masa lalunya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, orang tua Ye Fan pindah dari tempat ini. Namun, mereka tidak meninggalkan kota. Mereka hanya pindah ke distrik lain. Apakah kamu masih tetap berhubungan? Tidak, saya tiba-tiba tidak bisa menghubungi mereka 10 tahun yang lalu. Hati Ye Fan tenggelam. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Namun, dia akhirnya tenang. Dia memiliki tingkat persiapan mental tertentu. Bagaimanapun, dia belum melihat hasil akhirnya. Saat itu, aku harus percaya bahwa ada dewa di dunia ini. Apa yang ingin kamu katakan? Tentu saja itu Gunung Tai. Meskipun orang-orang di atas merahasiakannya, banyak orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Putra Ye tua yang malang. Pemuda yang begitu baik, tapi dia pergi begitu saja. Namun, mungkin juga dia menjadi dewa dan 9 naga membawanya pergi. Orang tua itu sudah tua dan bertele-tele. Dia berbicara tentang banyak hal di masa lalu. Ye Fan terdiam. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Pada akhirnya, dia meninggalkan tempat ini dan pergi ke distrik P di kota B. Dia menemukan alamat baru tempat orang tuanya pindah. Itu adalah daerah pinggiran kota dengan lingkungan yang baik. Ada gunung dan sungai. Dulu, tempat ini sangat sepi. Sekarang, banyak orang yang meninggalkan kota dan memilih tempat seperti itu untuk pensiun. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tempat ini sangat mirip dengan tempat tinggalnya dulu. Memikirkan hal itu, orang tuanya ingin pindah ke lingkungan baru dan masih bernostalgia. Ye Fan menemukan alamat tersebut dan turun dari langit. Dia mendarat di sebuah halaman dan berteriak, "Ibu, ayah, aku kembali." Namun, hanya ada keheningan. Tidak ada yang meresponnya. Ye Fan gemetar. Melihat pintu yang terkunci rapat, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia memasuki ruangan. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di dalamnya. Ada lapisan debu di atasnya. Ini membuatnya semakin takut. Tempat ini tidak memiliki orang. Sudah lama sekali tidak ada orang yang membersihkannya atau masuk. Akhirnya, dia menemukan sebuah buku catatan di kamar tidur. Dia dengan santai membukanya dan melihat sebuah kalimat yang membuatnya khawatir. Aku melihat Lil Fan lagi dalam keadaan linglung. Aku melihatnya kembali. Namun, ketika saya bangun, saya tidak menemukan apa-apa. Hanya ada air mata dingin di wajahku. Ibu, ayah. Ye Fan berteriak, air mata mengalir dari matanya. Chapter 937 akhir yang tak tertahankan. Hujan turun lagi. Persendian saya sedikit sakit. Aku benar-benar tua.
Dingin sekali di rumah. Mendengar tangisan anak-anak tetangga, saya teringat pada Lil Fan saat dia masih muda. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya tahu dia lebih merindukan Lil Fan daripada saya. Saya sering memanggil namanya ketika saya tidur di malam hari. Setiap kali saya menyalakan lampu, saya melihat air mata di wajahnya. Kami sudah sangat tua. Buku harian itu sudah menguning. Setiap kali Yevan membalik halaman, air mata mengalir di pipinya. Buku itu dipenuhi dengan kerinduan akan dirinya dan cinta mereka. Ayah, ibu. Yevan tidak bisa menahan tangisnya. Dia telah mengalami begitu banyak kesulitan di Big Dipper, tapi dia tidak pernah menangis. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak bisa menahannya lagi. Air mata mengalir di pipinya. Buku harian yang berdebu itu terasa seperti beratnya 1 ton, menyebabkan tangannya gemetar tanpa henti. Hatinya sakit. Orang tuanya yang sudah tua, masa tuanya yang menyedihkan, mimpinya memanggil-manggil namanya, tetapi ketika dia terbangun, hanya ada air mata dingin. Ini adalah tahun baru, dan masih hanya kami berdua. Jika Lil Fan tiba-tiba kembali dan muncul di sisi kami, betapa hebatnya itu. Ini adalah tanggal 15, dan festival Lentera ada di sini. Kita seharusnya berkumpul kembali, tapi rumah ini sangat dingin. Kami tidur lebih awal, tapi kami tidak bisa tidur sampai subuh. Pinggang dan kaki kami sakit, dan tubuh kami tidak tahan lagi. Aku tidak tahu berapa tahun lagi kami bisa menunggu Lil Fan. Yevan menangis dan berlutut di tanah. Dia memegang buku harian yang penuh dengan air mata dan kerinduan. Tubuhnya gemetar. Setiap kata menusuk hatinya, membuat hatinya sakit. Bagaimana kedua orang tua itu bisa melewati semua ini? Air mata mengaburkan matanya. Halaman-halaman yang menguning itu membawa terlalu banyak beban, lebih berat dari gunung. Halaman terakhir dari buku harian itu dari 10 tahun yang lalu. Hanya ada beberapa kalimat. Tubuh mereka tidak tahan lagi, dan mereka kesurupan saat memikirkannya. Kedua orang tua itu tidak dapat berbicara selama beberapa hari, dan mereka jatuh sakit karena depresi. Hati Yevan terasa sakit seperti tertusuk pisau. Dia menjambak rambutnya dan berlutut di tanah karena kesakitan. Dia berharap bisa memutar waktu dan kembali ke saat itu, hanya untuk melihat mereka tersenyum. Ini adalah buku harian dari 10 tahun yang lalu. Apa yang tersisa sekarang? Hanya ada debu. Tidak ada kehidupan. Pikiran Yevan bergemuruh, dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ayah, ibu. Dia meraung ke arah langit, air matanya mengalir deras seperti hujan. Dia dengan paksa meraih kekosongan, ingin menebus sesuatu, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mencari dengan gila-gilaan, mencari di setiap sudut, tapi semuanya hanya membuatnya semakin sedih. Kamar tidur yang berjamur dan lembab, perabotan yang sederhana, mie instan yang sudah basi, semuanya menunjukkan bahwa kedua orang tua itu tidak memiliki kehidupan yang baik di tahun-tahun terakhir mereka. Akhirnya, ia melihat banyak pakaian yang terlipat rapi di dalam lemari pakaian yang relatif baru. Semuanya terawat dengan baik. Mereka, semuanya miliknya. Yevan tersedak isak tangis, gemetar saat dia menggosok-gosok tangannya. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan berlutut di sana, tidak mau bangun. Dia memalu tanah dengan sekuat tenaga. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikannya, retakan masih menyebar. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima, dan dia ingin mengaum dengan keras. Dia telah mengabaikan semuanya dan berangkat dari wilayah bintang Beidou hanya untuk bertemu kembali dengan mereka hari ini dan muncul di sisi mereka. Tapi itu masih terlambat. Yevan menangis dan terus-menerus memanggil orang tuanya seperti anak kecil. Air matanya mengalir seperti sungai, dan dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh dunia. Jika musuh-musuhnya dari wilayah bintang Beidou mengetahui hal ini, mereka pasti akan bingung. Bagaimana mungkin orang yang berhati dingin dan kejam seperti itu memiliki sisi seperti itu? Setelah waktu yang tidak diketahui, hati Yevan kosong. Matanya tidak bernyawa, dan dia duduk di sana tanpa bergerak, memeluk lututnya. Setelah membaca buku harian dan melihat semua yang ada di rumah, dia sudah bisa menyimpulkan bahwa tubuh orang tuanya sudah tidak tahan lagi 10 tahun yang lalu. Dia bisa menebak akhir ceritanya. Yevan seperti anak kecil yang terluka, meringkuk di sudut ruangan dan tidak bergerak selama sehari semalam. Matanya kosong saat dia menatap kosong setiap benda yang ada di dalam rumah. Baru keesokan harinya dia berdiri. Dia ingin membuka bekas luka terakhir di hatinya dan menghadapi rasa sakit yang kejam dari pertumpahan darah. Dia perlahan-lahan berjalan keluar dan melihat ke langit. Dia merasa bahwa semuanya kelabu,
dan bahkan matahari pun telah kehilangan kilaunya. Segalanya begitu menyedihkan. Melihat rumah halaman tua itu, dia tidak bisa berkata-kata. Dia telah meninggalkan banyak uang untuk orang tuanya saat itu. Setelah Gunung Tai lenyap, rumah, mobil, dan tabungan itu seharusnya menjadi milik orang tuanya. Mengapa mereka tidak menjalani kehidupan yang baik? Apakah karena inflasi harga? Daya beli $10 pada tahun 100-an sama dengan $1 pada tahun 90-an. Tetapi bahkan setelah lebih dari 20 tahun, harga barang sudah keterlaluan, dan inflasi bahkan lebih parah. Harta benda itu seharusnya cukup bagi mereka untuk menikmati hari tua dengan tenang. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Mereka sudah pergi, jadi tidak ada gunanya mencari tahu tentang ini. Dia hampir putus asa menghadapi hasil akhirnya. Dia ingin mencari tahu kemana orang tuanya pergi selama hari-hari terakhir buku harian itu. Dia ingin melihat saat-saat terakhir mereka. Untuk itu, dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan gaibnya dan memasuki beberapa departemen yang relevan. Dia tidak peduli apakah itu akan mengejutkan dunia untuk membaca semuanya. Pertama, dia melepaskan indera keilahiannya yang kuat dan mencari ingatan beberapa orang di rumah halaman ini. Dia mencari dengan hati-hati dan kemudian menghapus semua jejak tindakannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan petunjuk yang sangat berharga. Seseorang telah membawa pergi kedua orang tuanya yang sudah sekarat 10 tahun yang lalu. Itu adalah seorang wanita. Orang-orang ini tidak tahu siapa wanita itu. Mereka hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Su karena orang tuanya memanggilnya Su kecil sebelum mereka naik ke mobil. Seorang wanita bermarga Su. Hati Ye Fan tergerak. Dalam hidupnya, di antara semua orang yang dia kenal, hanya dia yang pernah berinteraksi dengannya dan orang tuanya memanggilnya demikian. Saat memikirkan wanita ini, Ye Fan tertegun. Kemudian, dia menghela napas pelan. Lebih dari 20 tahun telah berlalu. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Waktu begitu kejam dan telah mengubah banyak hal. Su Qiong, seorang wanita yang telah meninggalkan warna yang kuat dalam hidupnya. Sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka bertemu lagi. Setelah meninggalkan pinggiran kota, dia menggunakan kekuatan magisnya dan memasuki beberapa departemen terkait. Dia melihat-lihat file dan menemukan beberapa hal penting. Dia menemukan tempat tinggal Su Qiong. Setelah lulus dari universitas, hubungannya dengan Li Xiaoman juga berakhir. Lebih dari setahun kemudian, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Su Qiong dan berteman dengannya selama 2 tahun. Dari yang tadinya biasa saja seperti air, menjadi saling mengenal selama 2 tahun dan menjadi teman yang sangat baik. Setelah itu, tidak ada lagi. Semuanya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Jika dia tidak mengadakan pertemuan itu, jika dia tidak pergi ke Gunung Tai, jika dia tidak menghilang dari dunia ini, mungkin akan ada lebih banyak cerita. Gunung Barat adalah nama umum dari gunung-gunung di sebelah barat kota B. Gunung ini memiliki lokasi geografis yang unggul dan pemandangan yang indah. Gunung ini sangat terkenal dengan kuil-kuil kunonya. Gunung ini berdekatan dengan daerah-daerah yang indah dan dikenal sebagai lempengan kerajaan. Ye Fan datang ke sebuah villa yang berdiri sendiri dan menonton dengan tenang. Cuaca sangat dingin dan daun-daun di pepohonan sudah berguguran. Dia bisa melihat bahwa tempat ini sangat istimewa. Tempat itu memiliki pemandangan yang bagus dan tempat yang bagus untuk ditinggali. Tidak ada gangguan atau kecelakaan. Dia menemukan kediaman Su Qiong dengan sangat lancar. Itu adalah villa mandiri di depannya. Di kejauhan, sebuah mobil melaju perlahan dan seorang wanita anggun keluar dari mobil. Dia sangat familiar sehingga Ye Fan terkejut. Itu adalah Su Qiong. Dia telah merawat dirinya sendiri dengan baik. Meskipun dia sudah melewati masa mudanya, tidak banyak jejak penuaan. Dia memiliki rasa kedewasaan dan kemantapan ekstra. Ye Fan linglung dan memikirkan banyak hal di masa lalu. Wanita cantik di masa lalu suka berbicara dan tertawa dan sangat ceria. Sekarang, temperamennya benar-benar berbeda. Tahun-tahun yang telah berlalu dan masa mudanya telah banyak berubah. Jika dia tidak bertemu dengannya di sini, dia tidak akan berani mengenalinya. Ibu. Pintu di sisi lain terbuka dan seorang gadis berusia sekitar 16 atau 17 tahun keluar dari mobil. Dia sangat lincah dan cantik. Dia sangat mirip dengan Su Qiong 20 tahun yang lalu. Di kejauhan, Ye Fan tercengang. Bertahun-tahun telah berlalu, gadis yang dulu sudah menjadi seorang ibu, memiliki anak perempuan yang begitu besar. Hal ini membuatnya merasakan semua jenis emosi, diam-diam berdiri di sana. Ah, waktu. Ia perlahan-lahan melontarkan 3 kata ini.
Di kejauhan, Su Qiong kebetulan melihat ke atas. Ketika dia melihatnya, tas tangannya jatuh ke tanah. Ekspresinya membeku saat dia menoleh karena terkejut. Kemudian, dia menjadi sangat emosional. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Ye Fan. Dia bergumam, kamu, Bu, ada apa? Gadis itu dengan cepat mengitari mobil dan berlari. Dia memeluk lengan ibunya dan mengguncangnya dengan cemas. Kemudian, dia mengikuti tatapan ibunya dan menoleh. Setelah bertahun-tahun, penampilan Ye Fan tidak berubah. Bahkan, dia bahkan beberapa tahun lebih muda dari sebelumnya. Dia berjalan dalam diam dan menatapnya. Apakah itu benar-benar kamu? Su Qiong bertanya dengan suara gemetar. Ini aku. Ye Fan mengangguk. Mari kita bicara di dalam, kata Su Qiong setelah menenangkan diri. Bu, siapa dia? Gadis di sampingnya bertanya dengan lembut. Setelah memasuki ruang tamu, Su Qiong berkata, Su Ye, pergilah ke kamarmu. Ada yang ingin kukatakan pada paman ini. Paman apa? Dia hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Su Ye mengerutkan hidungnya karena tidak puas. Dia dengan nada bercanda dan provokatif berkata, Hei, anak nakal, siapa kamu? Nada bicaranya bercanda, tapi tidak membuat orang merasa jijik. Kembalilah ke kamarmu. Su Qiong memasang wajah tegas. Oh, baiklah. Ruang tamu menjadi sunyi. Mereka berdua tidak berbicara. Bagi Su Qiong, penampilan Ye Fan terlalu mengejutkan. Setelah beberapa saat hening yang mencekik, Su Qiong membuka mulutnya dan berkata, selama ini. Kemana saja kamu? Sangat jauh, sejauh ini aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mempertaruhkan nyawaku untuk kembali. Ye Fan berkata dengan getir. Su Qiong menghela nafas dan berkata, aku tidak menunggumu terlalu lama. Kita sudah saling kenal selama 2 tahun, dan hanya itu yang kutunggu. Orang harus hidup, bukan? Ye Fan mengangguk. Realitas bukanlah sebuah novel. Orang harus bertahan hidup dan hidup. Menunggu dengan pahit seumur hidup tidaklah realistis. Itu hanya sebuah cerita yang indah. Orang-orang harus bergerak maju. Dia tidak tahu bagaimana Su Qiong membawa orang tuanya ke sini, tapi sesuatu pasti telah terjadi. Su Qiong, orang tuaku. Ye Fan berkata dengan suara gemetar. Seandainya saja kamu kembali 3 tahun lebih awal. Seolah-olah dia disambar petir, Ye Fan bersandar di sofa tanpa daya. Dia merasa seolah-olah dunia menjadi gelap. Meskipun dia sudah menduganya, ketika dia mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia masih merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Penglihatannya menjadi hitam, dan air matanya mengalir tak terkendali. Su Qiong berdiri dan membawanya ke sebuah ruangan. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tempat terakhir kedua orang tua itu tinggal. 3 tahun yang lalu, mereka meninggal dunia satu demi satu dalam waktu kurang dari sebulan. Ye Fan berlutut di sana dan menangis dalam diam. Dia mencengkeram spray dengan erat, ingin merasakan segala sesuatu tentang mereka dan mengabadikan kehadiran mereka. Mereka benar-benar merindukanmu. Setiap malam, mereka dengan lembut menyenandungkan lagu-lagu yang biasa mereka nyanyikan untuk menidurkanmu saat kamu masih kecil, dan membelai foto-foto kamu saat kamu masih kecil. Di hari-hari terakhir mereka, mereka akan menggunakan tangan mereka yang kasar untuk membelai, dan menggunakan mata mereka yang keruh untuk menatap fotomu. Ye Fan tidak tahan lagi. Dia berlutut di tanah, menekan kepalanya ke tempat tidur, dan menangis dengan keras. Semua usahanya selama 20 tahun terakhir tidak ada hasilnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa melihat orang tuanya. Hatinya terasa seperti ditusuk oleh pisau, dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Rasa sakit yang menyayat hati dan air mata menyembur seperti air mancur, mengaburkan penglihatannya. Jari-jari Ye Fan hampir putus. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Su Qiong pergi, meninggalkannya sendirian di dalam ruangan. Dalam keadaan linglung, Ye Fan merasakan semacam kehangatan dan panggilan. Xiao Fan, apa kau sudah kembali? Ye Fan patah hati. Dia bergumam, dan dengan setiap kata, dia menangis darah saat dia membaca kitab keselamatan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membacakannya untuk orang tuanya. Setiap kata yang terucap membawa kesedihan dan kesedihannya, tercetak di dalam ruangan. Chapter 938 Reinkarnasi menjadi kosong. Kesedihan pohon angin. Anak itu ingin dibesarkan, tetapi orang tuanya tidak ada. Pengembara itu kembali, tak bisa menemui orang tuanya. Dipisahkan oleh hidup dan mati, bagaimana dia bisa berbicara tentang kesedihan? Air mata Ye Fan menetes. Semua usahanya telah sia-sia. Dia telah mengabaikan segalanya untuk kembali, melintasi domain bintang yang tak terbatas, tetapi dia tidak bisa menyeberangi sungai waktu.
Pada akhirnya, dia masih selangkah terlambat. Dia gemetar dengan lembut saat dia membaca kitab keselamatan. Rasa sakit macam apa ini? Dengan berlinang air mata, dia membacakan kitab suci Tao untuk orang tuanya, berharap mereka akan terlahir kembali. Ye Fan menggigit bibirnya, menyebabkan darah menetes. Dia dengan lembut memanggil lagi dan lagi, setiap kata berlumuran darah. Seluruh ruangan dipenuhi dengan simbol-simbol, tercetak dalam kehampaan. Selama lebih dari 20 tahun, tujuan hidupnya adalah untuk kembali, melihat orang tuanya, untuk bersatu kembali dengan mereka, untuk membuat senyuman muncul kembali di wajah mereka yang sudah tua dan penuh kesedihan. Untuk itu, dia telah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kembali. Namun, orang tuanya sudah tidak ada lagi di sini. Dalam satu hari, dia tidak memiliki tujuan hidup, dan seluruh dunianya runtuh. Ayah, ibu. Ye Fan bergumam, air matanya terus menetes. Dia gemetar saat dia dalam hati membaca kitab keselamatan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melepas orang tuanya seperti ini. Rasa sakit terbesar di dunia tidak bisa dibandingkan dengan ini. Banyak hal yang ingin ia katakan, untuk menyampaikan kerinduannya selama 20 tahun ini kepada mereka. Namun, mereka sudah tidak ada lagi di sini, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa tersedak dengan isak tangis, air mata terus mengalir di pipinya. Hati Ye Fan dipenuhi dengan rasa sakit. Semua usahanya telah berubah menjadi sia-sia di hadapan waktu. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi, tidak ada yang bisa diubah. Pucatnya kehidupan, kejamnya waktu. Dia sangat sedih dan tak berdaya. Dia mengulurkan tangannya ke dalam kehampaan, tapi dia tidak bisa meraih apapun. Dia merasa betapa menggelikannya dia, berpikir bahwa suatu hari, selama dia tidak tertandingi di dunia saat ini, dia bisa menghancurkan segalanya dan mengubah segalanya. Tapi sekarang, langit langsung menamparkan kepalanya, membuatnya merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Dia berlutut di tanah, tidak ingin bangun. Ayah, ibu, aku kembali untuk menemui kalian. Ye Fan berlutut di sana, menangis dengan sedih lagi dan lagi. Aku sangat merindukan kalian, tapi perjalanannya terlalu panjang, begitu lama sehingga aku mempertaruhkan nyawaku untuk kembali. Pada akhirnya, sudah terlambat. Mengapa harus seperti ini? Aku lebih baik mati. Ye Fan meraung. Pada akhirnya, Ye Fan hanya bisa menangis dalam diam sambil duduk di lantai, bersandar di tepi tempat tidur. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah hidup telah kehilangan semua makna. Kultivasi apa? Pemotongan dao apa? Tubuh ilahi apa? Invincibility apa? Semuanya kosong. Apa gunanya tidak bisa melindungi orang tuanya? Dia merasa bahwa dia sangat menggelikan. Semua usahanya sia-sia. Dia telah mengesampingkan segalanya, tetapi pada akhirnya, semuanya tetap saja terlambat. Itu adalah kesedihan yang hampa, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menangis dan tertawa keras sambil batuk-batuk. Tetesan darah muncul di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, bahwa dia menyedihkan dan menggelikan. Saya tidak bisa mengubah apapun. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan orang tuaku untuk terakhir kalinya. Aku tidak berguna. Ye Fan menangis sejenak, lalu tertawa sejenak. Dia benar-benar putus asa dan tidak memiliki sedikit pun nostalgia untuk dunia ini. Dia merasa bahwa hidup ini membosankan, dan kepahitannya lebih besar daripada kegembiraannya. Dia menangis dan tertawa saat dia jatuh tak berdaya ke tanah. Tidak ada suara, hanya aliran air mata yang mengalir tanpa suara. Dia tidak ingin bergerak, dan dia ingin tidur selamanya. Wajah orang tuanya yang sudah tua muncul di depan matanya. Ye Fan berkepala pusing dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dia kelelahan, dan tubuh serta pikirannya kuyuh. Akhirnya, dia pingsan. Fan kecil, kau sudah kembali. Sebuah panggilan lembut terdengar di telinganya. Jangan sedih, jangan menangis. Kami tidak menyalahkanmu. Kami hanya merindukanmu. Melihatmu selamat dan sehat, kami lebih bahagia dari apapun. Suara lembut itu penuh dengan cinta. Aku dan ibumu selalu percaya bahwa kamu masih hidup, dan suatu hari nanti kamu akan kembali menemui kami. Kami menunggu untuk waktu yang lama, tetapi kami benar-benar lelah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekarang kami tahu kamu aman dan sehat, semuanya baik-baik saja. Suara tua itu dipenuhi dengan kelegaan dan kepuasan, tetapi juga membuat hati seseorang sakit. Seperti mimpi, Ye Fan mengalami koma. Air mata terus mengalir dari sudut matanya. Seolah-olah dia melihat dua bola cahaya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih tangan mereka, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kami akan pergi. Kamu harus hidup dengan baik dan jaga dirimu. Suara itu menjadi lemah.
Kedua bola cahaya itu perlahan-lahan menghilang, dan wajah tua itu menjadi samar. Kemudian, itu berubah menjadi hujan cahaya dan benar-benar menghilang. Bang! Dia terbangun dengan kaget. Tidak ada apapun di depannya. Dia telah kehilangan kehangatan dari sebelumnya, dan aura orang tuanya hilang. Itu kosong. Kamu sudah bangun. Su Qiong duduk di sampingnya dan memberinya secangkir air. Turut berduka cita. Orang-orang memiliki suka dan duka, dan bulan memudar dan memudar. Apa yang kamu lihat barusan? Apakah kamu mendengarnya? Ye Fan meraih tangannya dan menjabatnya dengan kuat. Air di dalam cangkir tumpah ke tanah. Su Qiong mengerutkan kening. Ye Fan sangat kuat. Meskipun dia mengendalikannya dengan hati-hati, dia masih merasakan sakit. Dia berkata dengan lembut, kamu terlalu merindukan mereka, dan pikiranmu terlalu lelah. Jangan terlalu banyak berpikir dan istirahatlah yang baik. Kamu benar-benar tidak melihat atau mendengarnya. Ye Fan berdiri dan melepaskan indera keilahiannya. Dia ingin menemukan aura familiar yang menggerakkannya dan membuatnya merasa dekat dengannya. Semuanya barusan terlalu nyata. Seolah-olah dia telah mengalaminya sendiri. Itu tepat di depan matanya. Dia tidak yakin apakah itu mimpi atau kenyataan. Dia membuka tirai. Langit malam itu gelap. Hujan meteor mulai memudar dan menghilang di cakrawala. Ye Fan tiba-tiba gemetar. Rasanya seperti hujan cahaya yang menghilang dalam mimpi. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Air mata mengalir di pipinya saat dia menatap langit yang gelap gulita. Aneh, tidak ada pengumuman tentang hujan meteor. Di jendela lain, Su Ye memegang dagunya dan mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat ke langit. Ye Fan membuka jendela dan terbang ke langit. Dia dengan cepat mengejarnya dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menghilang ke langit yang jauh. Di dalam ruangan, mulut Su Qiong terbuka lebar karena terkejut. Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara retak yang tajam. Airnya memercik ke seluruh permukaan tanah. Dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih tidak bisa menerima kenyataan. Ye Fan seperti peng emas yang melesat melintasi langit. Apakah dia masih manusia? Melihat Ye Fan tiba-tiba kembali, dalam pengetahuannya, dia berpikir bahwa itu terkait dengan peradaban luar angkasa. Hal pertama yang dia pikirkan adalah penculikan UFO. Tapi sekarang, dia membatu. Apakah itu peradaban dewa dan iblis? Di ruangan lain, Su Ye menjerit dan berteriak memanggil ibunya. Dia berteriak bahwa sebuah meteor telah menabrak rumahnya. Su Qiong menutupi dadanya dengan tangan dan berhenti gemetar. Dia tidak ingin kehilangan ketenangan di depan putrinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Semua yang telah terjadi terlalu mengejutkan. Su Ye berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia sangat lincah dan aktif. Dia berlari ke jendela dan melihat keluar. Dia terus menjulurkan kepalanya untuk melihat di mana meteor itu mendarat. Bu, kenapa wajahmu agak pucat? Apa ibu ketakutan tadi? Jangan takut, dengan adanya putri tercinta di sini, tidak peduli iblis atau hantu apapun yang datang, aku akan mengalahkan mereka. Haha. Dia membuat gerakan tinju Tai Chi dengan cara yang hidup. Tapi ketika dia melihat ekspresi ibunya masih tidak wajar, dia dengan cepat menarik kembali keceriaannya dan berkata, Ibu, ada apa? Aku akan mengambilkan secangkir air. Di mana paman itu? Kenapa dia pergi? Kemana dia pergi? Su Qiong menenangkan dirinya dan berkata, dia ada urusan, jadi dia pergi duluan. Di ujung cakrawala, Ye Fan berdiri sendirian di langit malam dengan linglung. Dia tidak bisa mengejar apapun. Hujan meteor sudah lama menghilang. Mengapa? Apakah itu kalian? Kemana kalian pergi? Dia merasa bahwa mungkin memang ada kekuatan misterius di dunia ini. Apakah orang tuanya baru saja mengucapkan selamat tinggal padanya? Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang kultivator, terutama ketika dia telah mencapai alam yang begitu kuat. Dia sangat sensitif terhadap roh-roh purba dan mengetahui sifat mereka. Apa yang telah hilang telah hilang. Tidak mungkin untuk muncul lagi. Tidak mungkin ia terlahir kembali. Ini adalah sifat dunia yang tidak bisa diubah. Semua orang akan mati suatu hari nanti, bahkan para kaisar kuno tidak terkecuali. Mungkin alam bawah sadarku sendiri yang menyembuhkan hatiku. Ye Fan menghela nafas. Dia menggunakan tangannya untuk meraih langit malam, tapi dia tidak bisa meraih apapun. Dia tidak percaya pada takdir atau reinkarnasi. Tidak ada yang namanya reinkarnasi di dunia manusia. Tapi apa yang baru saja dia alami adalah nyata dan ilusi. Dia teringat kembali saat dia pergi ke gurun barat dan kata-kata biksu tua yang bertransformasi menjadi Dao.
Di kehidupan selanjutnya, jika Anda mempercayainya, maka itu ada. Jika Anda tidak mempercayainya, maka itu tidak ada. Tahun-tahun itu panjang dan tak berujung. Pada akhirnya, dua bunga yang identik akan muncul di dunia. Setelah ribuan tahun, yang satu akan layu dan yang lain akan mekar. Apakah alam bawah sadarku sendiri yang berbohong padaku, atau apakah mereka benar-benar mengucapkan selamat tinggal padaku? Air mata Ye Fan diam-diam jatuh. Dia lebih suka mempercayai yang terakhir. Setelah melintasi wilayah bintang dan kembali, dia masih selangkah terlambat. Dia bahkan tidak bisa melihat orang tuanya untuk terakhir kalinya. Baru saja, apakah mereka mencoba menebus penyesalannya? Ye Fan bergumam. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di langit malam, ingin tinggal di sana selamanya. Dia tidak ingin terus berpikir secara rasional. Itu karena jika dia melihat lebih dalam, orang bijak kuno telah lama menulis tentang reinkarnasi. Mustahil hal itu ada. Ye Fan berjalan sendirian di bawah langit berbintang. Dia tidak berpikir, dia tidak berpikir. Hatinya kosong. Saat fajar, dia mendarat di tanah. Setelah matahari terbit tinggi di langit, dia tiba di distrik Villa Gunung Barat. Su Qiong menyambutnya masuk. "Oh, paman kecil, kenapa kamu tiba-tiba menghilang kemarin? Aku tidak ingat melihatmu keluar." Su Ye mengantuk dan suka bermalas-malasan di tempat tidur. Dia memeluk seekor wombat besar dan bangkit. "Jadilah anak yang baik. Cuci muka, gosok gigi dan sarapan." Su Qiong mendorongnya. Meskipun Su Ye baru berusia 16 atau 17 tahun, dia setinggi ibunya. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Oh, baiklah. Ini adalah pukulan terbesar yang pernah dialami Ye Fan dalam hidupnya. Dia benar-benar ingin meninggalkan tempat ini dan menghindari dunia fana ini. Semua yang telah dia lihat membuatnya merasakan kesedihan dan kesakitan. Namun, dia tidak bisa pergi begitu saja. Dia ingin mengetahui saat-saat terakhir orang tuanya, dan ingin mengetahui semua yang telah terjadi di masa lalu. Makanlah dulu. Aku akan memberitahumu nanti." Su Qiong menyisir rambutnya yang panjang dan menghiburnya dengan lembut. "Aku tidak bisa makan lagi. Kamu pergi makan. Aku akan menunggumu. Setelah itu, bawa aku ke pemakaman mereka." Ye Fan merasakan seluruh tubuhnya menjadi berat. Dia jatuh ke sofa dan tidak ingin bergerak. Matanya kering, tapi air matanya sudah mengering. Su Qiong menghela nafas. Dia tidak memiliki banyak nafsu makan. Dia membawa Ye Fan keluar dan pergi jauh. Setelah 1 jam, mereka tiba di pemakaman. Pemakaman itu sangat besar. Itu dipenuhi dengan rumput hijau. Itu dibangun di sepanjang bukit kecil. Bahkan ada beberapa pohon pinus dan cemara hijau. Itu membuat tempat itu terlihat khusyuk dan berwibawa. "Apakah ada orang lain yang akan mengunjungi pemakaman itu?" Ye Fan bertanya. "Saya rasa tidak ada orang lain yang tahu. Ini aneh." Su Qiong bingung. Chapter 939 Kemana harus pergi? Musim semi belum tiba, dan itu masih akhir musim dingin. Udara di utara masih sangat dingin, dan angin dingin terasa seperti pisau yang menusuk wajah seseorang. Di depan pemakaman, sekuntum bunga putih bersih bergoyang tertiup angin. Kelopak bunganya tertiup angin, dan nama 2 orang tetua terukir di atas pemakaman. 3 tahun telah berlalu, dan Ye Fan tidak berdaya untuk menentang langit. Dia diam-diam berlutut. Bibirnya bergetar, dan kata-katanya yang serak tidak dapat didengar dengan jelas di angin utara. Dia tidak bisa meneteskan air mata, dan dia hanya bisa bergumam pelan. Su Qiong berjalan ke samping, memberinya waktu untuk menyendiri. Dia bertanya pada manajer pemakaman yang baru saja meletakkan bunga putih bersih di sini. Sayangnya, tidak ada hasil. Ada beberapa orang yang datang dan pergi ke sini setiap hari, dan tidak ada yang memperhatikan siapa orang itu. Ye Fan berlutut di depan makam. Dia ingin menemani tempat ini selamanya, tidak akan pernah bangkit lagi. Dia telah kehilangan tujuan hidupnya, dan hatinya kosong. Dunianya menjadi kelabu kelam. "Ayah, ini adalah jenis anggur ilahi yang kubawa kembali dari biduk. Sangat sulit bagi para master sekte besar untuk meminumnya. Ini adalah pot saripati yang diekstrak dari gudang anggur berusia 1000 tahun." Ye Fan membuka labu batu giok lemak kambing dan menuangkan anggur. Aroma yang menyegarkan memenuhi pemakaman. Su Qiong terkejut. Dia berbalik, dan dia baru saja melihat pemandangan ini. Aroma anggur itu sangat kuat, dan bahkan orang seperti dia yang tidak minum anggur putih pun tersentuh oleh aromanya. Manajer pemakaman melihat hal ini dan dengan cepat berjalan mendekat, memberitahunya bahwa dia telah melanggar peraturan. Dia harus menyimpan botol anggur itu, dan dia harus membayar denda.
Su Qiong berjalan, mengeluarkan setumpuk uang, dan menyerahkannya. Dia tidak membiarkannya mendekat karena takut menimbulkan masalah. Dia tahu bahwa Ye Fan saat ini tidak bisa diukur sebagai manusia. Bu, ini adalah beberapa ornamen kecil yang kubawa kembali dari Big Dipper. Beberapa ornamen aneh muncul di tangan Ye Fan. Ada kalung mutiara panjang yang telah dicuci bersih, dan ada juga jimat pelindung yang diukir dari peninggalan jahat surgawi. Itu semua adalah benda-benda yang bisa memperpanjang hidup seseorang. Setiap dari mereka berkilau, dan mereka melepaskan untaian energi esensi. Bahkan orang biasa pun dapat melihat bahwa mereka luar biasa, dan mereka dapat mengendurkan semua pori-pori mereka, seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim semi. Penjaga pemakaman itu cemas dan mengatakan bahwa Ye Fan telah melanggar peraturan dengan serius. Tempat ini tidak diizinkan untuk membakar apapun. Ketika dia melihat api melompat keluar dari telapak tangan Ye Fan, dia menatap kosong. Aku berkata, benda apa yang kamu bakar? Mengapa itu bahkan lebih terang dari lampu ajaib? Benda itu memancarkan sinar seolah-olah itu semacam harta karun. Astaga, anggur jenis apa ini? Ini sangat harum sehingga saya tidak ingin menyesapnya. Mencium baunya saja sudah membuatku mabuk. Begitu dia mendekat, dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk dan pingsan. Su Qiong mundur karena terkejut, takut dia akan mabuk oleh anggur. Dia telah melihat banyak hal dan telah lama menyadari bahwa benda-benda di tangan Ye Fan tidak biasa dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Belum lagi manik-manik yang memancarkan kemegahan ilahi, bahkan labu anggur itu adalah batu giok putih tanpa celah. Jika dilelang, pasti akan menimbulkan keributan dan mendapatkan harga yang sangat tinggi. Ketika penjaga pemakaman terbangun lagi, dia menemukan bahwa semua yang ada di depannya gelap gulita dan setumpuk barang telah terbakar. Dia segera melompat dan merasa bingung dan jengkel. Hei, ada apa denganmu? Apa kamu membakar satu truk penuh barang? Bagaimana kamu akan membersihkannya? Matanya terbuka lebar. Dengan tumpukan barang seperti itu, belum lagi membakarnya, akan merepotkan hanya untuk mengangkutnya. Su Qiong bergegas maju dan menyerahkan setumpuk uang lagi. Tidak peduli kapan, situasi ini tidak pernah berubah. Begitu uang itu berada di tempatnya, itu bahkan bisa membalikkan batu kincir. Dalam hidup ini, ada terlalu banyak hal yang membuat kita tak berdaya. Kita tidak berdaya untuk menolak. Turut berduka cita. Paman dan bibi tidak akan menyalahkanmu. Selama kamu kembali dengan selamat, itu akan menjadi penghiburan terbesar bagi mereka. Karena sebelum mereka meninggal, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah keselamatanmu, Su Qiong menghibur. Aku tahu. Aku ingin menyendiri untuk sementara waktu. Kamu harus kembali dulu. Ye Fan duduk di sana dengan punggung menghadapnya dan berkata. Matahari merah terbenam di barat. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Akhirnya, langit dipenuhi dengan bintang-bintang. Dia duduk di sana dalam diam tanpa bergerak. Penjaga pemakaman itu ketakutan, tapi dia tidak berani mengganggunya. Sebelum pergi, Su Qiong memasukkan banyak uang ke tangannya. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar dan naik tinggi. Ye Fan masih di sana, tidak bergerak sama sekali. Yang bahagia, yang sedih, yang tak terlupakan, masa lalu seperti asap, memenuhi hatinya. Dia benar-benar ingin tidur di sini. Pada siang hari, dia menghela napas pelan dan berdiri untuk pergi. Pandangan belakangnya suram saat dia berjalan keluar dari pemakaman. Meskipun dia tidak kembali selama sehari semalam, Su Qiong tidak khawatir. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dia bisa melayang ke langit. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitinya. Mungkin hanya dia yang bisa. Ye Fan kembali. Dia duduk di sofa dan diam-diam mendengarkan cerita Su Qiong. Setiap detail dari tahun-tahun terakhir kedua orang tua itu membuat hatinya sakit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir. Dia hanya mendengarkan. Di mana ada cahaya, di situ ada kegelapan. Setiap orang pasti memiliki kebahagiaan dan kesedihan. Ada kenangan indah, tapi ada juga kenangan yang tidak menyenangkan. Su Qiong menunggunya selama 2 tahun, dan kemudian dia menikah. Seperti yang dia katakan, orang harus hidup, bukan? Dan hidup itu penuh warna. Akan ada angin dan hujan. 10 tahun yang lalu, hidupnya jatuh ke titik terendah. Pernikahannya yang berlangsung selama bertahun-tahun berakhir, dan dia kehilangan segalanya. Ketika Su Qiong pergi ke pinggiran kota untuk bersantai, dia secara tak terduga bertemu dengan orang tuanya. Dia tidak percaya bahwa kedua orang tua itulah yang membawa mereka pergi. Paman dan bibi adalah orang yang baik.
Mereka menyumbangkan uang yang kamu tinggalkan ke panti asuhan, tetapi kehidupan mereka sendiri sangat sulit. Mereka merindukanmu dan menyukai anak-anak. Saya pikir buket bunga itu diberikan oleh panti asuhan. Bel pintu berdering. Suye melompat keluar dan pergi untuk membuka pintu. Dia berteriak bahwa ayahnya sudah kembali. Suamiku sudah pulang. Dia tidak punya banyak uang. Saya membeli villa dengan uang yang saya peroleh baru-baru ini, tapi dia orang yang jujur. Suye bukan putri kandungnya, tapi dia memperlakukannya dengan sangat baik. Ketika dia menyebutkan nama putrinya, suara Su Qiong bergetar. Ye dan Ye terdengar sama. Hati Ye Fan terasa sakit. 9 naga penarik peti mati telah mengubah banyak hal. Setelah menikah, pilihan Su Qiong sangat hati-hati. Dia adalah seorang profesor universitas yang terlibat dalam penelitian arkeologi. Dia adalah orang yang sangat baik. Yang Xiao tidak terlihat seperti orang yang bijaksana. Dia sedikit kaku. Ketika dia melihat ada tamu, dia tersenyum ramah dan menyapa mereka setelah Su Qiong memperkenalkannya. Saya tertunda di Jiangling selama berhari-hari. Ada sebuah makam besar di sana, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka yang masuk semuanya meninggal, jadi arkeologinya dihentikan. Kalau tidak, saya akan kembali lagi nanti. Ah, itu benar. Itu terlalu berbahaya. Ayah, jangan pergi. Su Ye tinggi dan ramping. Dia menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Ini sangat berbahaya. Jangan ambil risiko. Su Qiong mengerutkan kening. Dia juga sangat khawatir. Tidak apa-apa. Tidak perlu bagi kita para kutu buku untuk mengambil risiko. Hanya setelah semuanya digali, kita baru boleh mempelajarinya. Yang Xiao menjelaskan dengan ramah. Gunung Baling di Kabupaten Jiangling, Hubei. Ye Fan bertanya. Tempat ini sangat terkenal dan memiliki sejarah yang luar biasa di zaman kuno. Ada banyak makam kuno di gunung itu, dengan makam Chu yang paling banyak dan makam Han yang kedua. Medan di sana sangat istimewa. Dibentuk oleh 8 punggung gunung yang membentang secara horizontal dan vertikal. Rasanya seperti sekelompok naga yang sedang menari dan ribuan kuda. Itu megah, dan di zaman kuno, itu disebut Gunung Naga. Yang Xiao mengangguk dan berkata bahwa itu adalah tempat itu. Kali ini, ada sebuah makam dari periode negara berperang. Itu sangat misterius sehingga semua jenis peralatan tidak berguna. Banyak orang meninggal di sana, dan hanya setengah dari batu nisan yang digali. Ada burung, ikan, serangga, dan binatang buas yang diukir di atasnya. Ye Fan dengan cepat terdiam. Hatinya seperti abu mati, dan sulit bagi hal-hal ini untuk menarik minatnya. Hatinya sunyi dan dia tidak memikirkannya lagi. Meskipun arkeologi telah berhenti sementara, itu mungkin akan berlanjut setelah beberapa waktu. Kata Yang Xiao. Ayah, jangan pergi, itu terlalu berbahaya. Su Ye memeluk lengannya. Bahkan jika kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu harus berpikir untuk Ye kecil. Jangan berlarian dan tetaplah di departemenmu. Kata Su Qiong. Oke, aku tidak akan pergi lain kali. Aku akan tinggal di kota B. Yang Xiao tersenyum dengan tulus. Terlihat bahwa keluarga ini sangat harmonis, dan Su Qiong telah menemukan rumah yang baik. Ye Fan selesai bertanya tentang orang tuanya dan menghafal setiap detail kecil sebelum bersiap untuk pergi. Kamu mau kemana? Tinggallah di rumah. Su Qiong menatapnya dengan linglung dan mencoba membujuknya untuk tinggal. Wow, sangat indah. Terbuat dari apa ini? Kelihatannya seperti kristal, tapi sebenarnya bukan. Bagaimana bisa lebih indah dari berlian? Su Ye sangat bersemangat. Dia mengambilnya atas nama ibunya dan melihatnya di bawah sinar matahari. Wajah Yang Xiao penuh dengan keterkejutan. Dia berdiri dan mendekat. Dia membetulkan kacamatanya dan berkata, ini memiliki setidaknya 2000 tahun sejarah. Ye Fan memikirkannya dan mengeluarkan beberapa barang kecil lainnya. Dia memberikan gelang manik-manik kayu dan jimat pelindung kepada Yang Xiao, menyuruhnya untuk membawanya saat dia pergi untuk arkeologi. Sama seperti ornamen berkilau lainnya, semua itu adalah harta karun yang langka bahkan di Big Dipper. Mereka dapat memperpanjang umur manusia dan memiliki formasi di dalamnya untuk melindungi pemakainya. Su Ye memeluk salah satu lengan Ye Fan dan memanggilnya, paman kecil adalah yang terbaik. Yang Xiao mengatakan bahwa mereka terlalu berharga dan tidak mampu untuk menyimpannya. Mereka mungkin adalah harta karun nasional. Hanya Su Qiong yang tahu nilai sebenarnya dari benda-benda ini. Setelah melihat bagaimana Ye Fan bisa bergegas ke langit berbintang, dia mengerti bahwa ini bukan barang biasa. Mereka mungkin yang disebut benda langit di mata manusia. Ye Fan memikirkannya dan mengeluarkan 2 botol batu giok dan meletakkannya di tangannya.
Dia menggunakan indera keilahiannya untuk memberitahunya bahwa jika terjadi sesuatu pada tubuhnya, dia bisa meminumnya. Namun, 1 pil saja sudah cukup, dan dia tidak boleh meminumnya lebih dari itu. Ye Fan pergi dan hendak menghilang. Ketika dia menoleh ke belakang, Su Qiong masih berdiri di sana dengan air mata berlinang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, waktu saya melewatkan seumur hidup. Bu, paman kecil sudah pergi. Kenapa dia tidak masuk? Su Ye berteriak. Yang Xiao mengeluarkan mantel dan berjalan keluar untuk membantunya memakainya. Dia berkata dengan lembut, masuklah, di luar dingin. Su Qiong mengangguk. Apa yang membuatnya tidak puas? Semuanya berjalan sesuai rencana. Selama dia tidak memikirkan masa lalu, dia pasti akan sangat bahagia. Ye Fan berjalan di jalanan sendirian dalam keadaan linglung. Orang tuanya sudah tidak ada, dan itu merupakan pukulan besar baginya. Dia merasa bahwa hidup telah kehilangan maknanya. Dia tidak tahu kemana harus pergi dan hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Dia tidak ingin berhenti, dan ingin terus berjalan. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin sudah 4 hari, atau mungkin sudah 5 hari. Dia berhenti di depan sebuah bangku taman dan duduk di sana. Dia serius memikirkan kemana dia harus pergi selanjutnya. Di telapak tangan kirinya, sebuah peti mati batu seukuran telapak tangan muncul. Ini adalah benda tabu yang diminta Qi Luo untuk dilemparkan ke langit berbintang. Sangat mungkin bahwa itu adalah peti mati kuno dari makhluk ilahi yang dimakamkan di 9 surga selama era mitologi. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya meluap dari tangannya dan berubah menjadi hujan cahaya. Ini adalah Chapter 940 Mengejar Buddha. Bintik-bintik cahaya keemasan berputar di sekeliling ujung jarinya seperti kupu-kupu keemasan. Mereka menari dengan anggun dan kemudian terbang ke langit. Ye Fan terkejut. Sarira seukuran kepalan tangan bayi itu menjadi semakin kecil dan kecil, berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar ke segala arah. Pemandangan itu luar biasa, suci, khusyuk, dan penuh hormat. Berubah menjadi Dao. Ini adalah kata pertama yang terlintas di benaknya, tetapi dia merasa bahwa itu tidak terjadi. Buddha kuno itu telah meninggal dalam meditasi di gurun barat. Mungkinkah bahwa benar-benar ada reinkarnasi? Ye Fan segera menjadi bersemangat. Dia diliputi emosi dan segera berdiri. Selama beberapa hari terakhir ini, dia linglung dan pikirannya kacau. Dia berjalan tanpa tujuan dan hampir tidak tahu di mana dia berada. Sosok orang tuanya selalu muncul dalam pikirannya, dan dia tidak dapat membebaskan diri dari kesedihannya. Reinkarnasi, kebangkitan. Kata-kata ini terus muncul di benaknya dari waktu ke waktu. Karena hal inilah ia dapat memikirkan sarira dan peti mati kuno yang seharusnya dikuburkan di 9 langit. Agama Buddha memberikan perhatian khusus pada kehidupan setelah kematian, dan ada pepatah yang mengatakan tentang reinkarnasi. Sementara itu, peti mati berlapis 9 dari era legendaris mengubur para dewa, dan itu juga merupakan produk dari kehidupan abadi. Pikiran Ye Fan linglung beberapa hari terakhir ini. Dia tanpa sadar mengeluarkan 2 item ini untuk mencari kehidupan abadi dan metode reinkarnasi, semua demi melihat orang tuanya lagi. Ini adalah tindakan bawah sadar, tetapi segera membangunkannya. Jika tidak, dia tidak tahu berapa hari dia akan menjadi bingung. Peti mati kuno yang terkubur di 9 langit tidak berubah sama sekali. Itu masih sederhana dan tanpa hiasan, tetapi sarira itu mencair sedikit demi sedikit seperti bola salju yang mencair. Energi esensi Ye Fan dinaikkan ke puncaknya. Dia menatap tanpa berkedip, dan api ilahi berdenyut di antara alisnya. Dia seperti dewa. Dia menggunakan hatinya untuk merasakan sarira dan memeriksa perubahannya. Meskipun ia tidak percaya pada reinkarnasi, ia masih berharap akan keajaiban. Matanya sangat dalam dan tidak berkedip. Sarira itu sepertinya berubah menjadi Dao. Ia terus berubah menjadi riak keemasan yang menyebar keluar. Warnanya indah, dan seolah-olah sebuah teknik abadi sedang ditampilkan. Bintik-bintik cahaya keemasan menyatu. Oh, Paman, apa kamu sedang melakukan sulap? Seorang anak laki-laki berlari dari taman. Dia mengedipkan matanya sambil melihat sarira yang telah berubah menjadi titik-titik cahaya di tangannya. Ini sangat cantik. Paman, bisakah kau mengajariku cara berubah? Ini sangat ajaib dan indah. Anak laki-laki kecil itu tidak malu sama sekali dan memohon kepada Ye Fan untuk mengajarinya. Hei, mengapa ruang di antara alis Anda juga bersinar? Apakah itu fosfor? Apakah itu sakit? Seorang pria muda cukup penasaran, mengulurkan tangannya untuk menyentuh api ilahi di antara alis Ye Fan. Aduh, sakit sekali.
Tangannya bahkan belum menyentuhnya, tapi dia sudah merasa seolah-olah sedang ditusuk jarum. Dia dengan cepat menarik tangannya ketika dia masih agak jauh dan berteriak, "Saudaraku, kau benar-benar memiliki ketekunan. Tidakkah kau merasa sakit?" Sayangnya, tidak mudah untuk melakukan apapun. Ye Fan tidak memperhatikan mereka. Dia tidak peduli betapa mengejutkannya hal itu. Dia menatap cahaya yang meluap dari Sarira dan melihat mereka terbang ke barat. Dia berdiri dan mengejar mereka. Kecepatannya sangat cepat, menghilang di kejauhan seperti hembusan angin. Anak yang menggemaskan itu jatuh tersungkur, membuat para pemuda dan pemudi itu tercengang. Sarira itu bersinar, menyatu menjadi berkas-berkas cahaya yang mengalir ke arah matahari terbenam. Itu sangat misterius. Ye Fan seperti angin dan petir, meninggalkan kota ini dalam sekejap mata. Bintik-bintik cahaya ini seperti kupu-kupu emas. Mereka tidak terbang secepat itu, tapi mereka berterbangan seolah-olah mereka hidup. Ye Fan punya cukup waktu untuk mengejar mereka, dan dia bahkan sempat mengalaminya. Tidak ada fluktuasi ilahi, jadi itu bukan roh primordial. Tidak ada jejak kehidupan juga, hanya sejenis energi murni. Dia sedikit mengernyit. Ye Fan sangat fokus. Dia mengulurkan kehendak ilahi dan menunjukkan kultivasinya untuk mengamati setiap titik cahaya. Dia ingin memahami sumbernya dan tahu apa itu sebenarnya. Namun, dia kecewa. Hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi, dan tidak memiliki jejak kehidupan. Itu hanya sejenis energi murni dan tidak ada yang lain. Tidak heran bahkan Buddha kuno sendiri mengatakan bahwa mereka yang percaya akan memilikinya, dan mereka yang tidak percaya, tidak akan memilikinya. Mereka yang telah mencapai tingkat kultivasinya pasti tahu bahwa kematian pada akhirnya sia-sia. Satu-satunya hal yang Ye Fan tidak mengerti adalah mengapa biksu tua yang telah berubah menjadi Dao ingin dia membawa Sarira kembali ke bumi. Apa maksud dari ini? Ini karena dia telah menemukan bahwa setelah jangka waktu tertentu, beberapa titik cahaya akan meredup. Bintik-bintik cahaya itu akan menghilang atau tenggelam ke dalam pegunungan, bebatuan, dan tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang, beberapa titik cahaya akan diserap oleh beberapa orang yang beruntung. Ye Fan kecewa, tetapi dia tetap mengejarnya, ingin melihat hasil akhirnya. Kecepatan bintik-bintik cahaya itu bergerak tidak terlalu cepat baginya. Dia baru tiba di barat setelah beberapa hari. Di depannya, permukaan laut semakin tinggi dan tinggi. Kubah surga sepertinya telah tersapu oleh air. Warnanya biru dan berkilauan seperti batu safir. Kadang-kadang, awan putih melayang, bersih dan tanpa celah. Awan-awan itu berada tepat di atas kepalanya, seakan-akan dia bisa menyentuhnya dengan tangannya. Tidak mudah untuk menemukan tempat yang begitu alami di era modern di mana gedung-gedung tinggi berdiri dalam jumlah yang banyak. Daerah Tibet berpenduduk jarang, dan ada banyak daerah yang belum pernah diinjakkan kaki oleh manusia. Namun, saat dia mendekati area ketinggian ini, Sarira di tangan Ye Fan juga habis. Setitik cahaya terakhir terbang dan benar-benar menghilang. Ye Fan menyaksikan hujan cahaya terakhir ini dan melihat bahwa itu tidak terbang terlalu jauh. Pada akhirnya, ia jatuh ke pegunungan, tenggelam ke dalam tumbuh-tumbuhan, dan berubah menjadi ketiadaan. Dia menghela nafas panjang. Meskipun dia tahu bahwa reinkarnasi itu kosong dan tidak mungkin ada, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedih dan kecewa. Dia telah memadamkan secercah harapan terakhir di dalam hatinya. Orang suci kuno di gurun barat telah benar-benar lenyap dari dunia. Para Buddha tidak lebih dari ini, apalagi manusia. Pada akhirnya, mereka tidak bisa meninggalkan jejak apapun. Ye Fan tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu dengan orang tuanya lagi. Mereka benar-benar terpisah selamanya. Memikirkan hal ini, dia merasa sedih dan tidak bisa mengendalikan diri. Dia berdiri di sana tak bergerak, hampir membatu. Apa yang harus dia lakukan? Pikirannya kacau balau. Dia tidak memiliki arah dan merasa bahwa semua yang dia lakukan tidak ada artinya. Setelah berdiri di sana untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Ye Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia merasakan fluktuasi samar yang datang dari kedalaman daerah Tibet. Ada aura misterius yang mengalir. Ini. Matanya berkilat saat dia melihat tanah di depannya. Perasaan ini sulit untuk dilupakan. Dia telah mengalaminya sebelumnya di gurun barat. Fluktuasi misterius ini hampir sama dengan fluktuasi Gunung Meru. Ye Fan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas maju. Dia memasuki kedalaman daerah tak berpenghuni di dataran tinggi. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang tak terbatas seolah-olah badan air yang luas telah meledak di tepiannya dan mengalir ke segala arah. Namun demikian, air itu pergi secepat ia datang. Gejolak misterius itu bagaikan air bah yang terputus oleh pintu air.
Dalam sekejap mata, itu berhenti dan menghilang sepenuhnya. Dia tidak bisa merasakannya lagi. Dari mana asalnya? Indera ilahi Yevan yang kuat menyapu pegunungan dan sungai, tetapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Ini adalah pengalaman yang sangat aneh. Daerah Tibet selalu misterius. Selalu ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Yevan mengejar sampai ke sini tapi tidak melihat apa-apa. Dia bingung. Memang ada banyak misteri yang belum terpecahkan di daerah Tibet. Tempat kelahiran Buddha Gautama tidak lagi memuja Buddha. Tempat ini telah menjadi tanah suci. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Yevan berdiri di atas gunung yang megah dan menatap ke bawah ke tanah kuno yang luas dan misterius. Tidak hanya agama Buddha yang berakar di sini, tetapi bahkan Kunlun kuno yang paling misterius di Tiongkok juga ada di sini. Dia bergerak maju dan melewati banyak tempat. Dia melewati daerah yang luas tak berpenghuni dan akhirnya tiba di sebuah pembatas antara Tibet dan Lembah Tarim, sebuah bagian dari pegunungan Kunlun. Kunlun adalah gunung 10.000 leluhur. Itu adalah gunung suci nomor 1 di Tiongkok. Ibu suri dari barat dan para makhluk abadi kuno semuanya berasal dari sini. Di Tiongkok kuno, gunung ini memiliki status yang paling dihormati dan tak tertandingi. Namun, setelah Yevan berjalan-jalan sebentar, dia menemukan bahwa itu biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Dia tidak pergi jauh ke Xinjiang, juga tidak pergi ke bagian Qinghai. Dia kembali ke daerah Tibet. Ini karena ia tidak datang untuk mencari rahasia Kunlun. Dia hanya datang untuk mengejar Buddha. Dia tidak memiliki pikiran lain. Hanya ada kesedihan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa peduli tentang hal lain? Yevan datang ke Salah. Meskipun dia tidak percaya pada akhirat, dia masih ingin mencobanya. Fluktuasi yang sangat besar belum lama ini membuatnya sulit untuk melepaskannya. Dia memasuki Istana Potala. Istana ini dibangun di atas gunung dan memiliki gaya yang mengesankan. Sejak zaman kuno, tempat ini merupakan tanah suci agama Buddha di Tibet. Itu memiliki status yang luar biasa. Yevan masuk dan keluar dari banyak istana. Semuanya adalah tempat penting yang tidak terbuka untuk umum. Namun, dia kecewa. Dia tidak merasakan nafas semacam itu dan tidak bisa menemukannya. Orang harus tahu bahwa luasnya sangat menakjubkan. Itu benar-benar sebanding dengan Gunung Meru. Rasanya seperti lautan yang bergelombang tanpa batas. Tidak lama kemudian, dia memasuki kuil Seji, kuil Yeba, kuil Zasang, kuil Sangye, dan tempat-tempat lainnya. Semuanya adalah kuil-kuil kuno dan kuil-kuil suci yang paling terkenal. Namun, dia masih tidak menemukan apapun. Yevan menemukan bahwa bahkan di zaman sekarang pun, masih ada orang-orang yang menyembah Buddha. Mereka memiliki keyakinan yang taat. Mereka tidak membakar dupa, menyembah Buddha, atau berdoa untuk perdamaian. Sayangnya, dia tidak melihat satupun kultivator. Mungkin ada beberapa kuil kuno yang tidak diketahui, tapi dia tidak berminat untuk mencarinya. Yevan berjalan melewati daerah tak berpenghuni yang luas dan menunjukkan ekspresi aneh. Dia sesekali melihat beberapa orang Tibet yang taat. Mereka semua sangat bersemangat dan mengatakan bahwa Buddha akan datang ke dunia. Dia sangat bingung dan bertanya-tanya. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah suci Buddha telah terbuka dan dia merasakan kekuatan Buddha. Ada yang mengatakan bahwa Buddha dihidupkan kembali di dunia Saha. Ada yang mengatakan bahwa ajaran Buddha dibuka dan Dharma diungkapkan kepada dunia. Yevan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia masih sangat sedih dan sedih, dia berjalan keluar dari dunia batinnya. Dia tahu bahwa masih ada hal-hal yang menunggunya untuk dilakukan. Dia berjalan melewati area yang luas di daerah yang tak berpenghuni dan melihat beberapa kuil kuno yang bobrok. Kuil-kuil itu telah lama menjadi reruntuhan. Dia tidak menyangka akan merasakan ombak yang begitu kuat di tempat-tempat ini. Ada yang tidak beres. Yevan tiba-tiba merasa bahwa ketika dia sedih seperti manusia biasa, dia tidak merasakan apa-apa. Namun, ketika dia menjadi sedikit lebih berpikiran jernih dan merasakan dengan hati-hati, ada sesuatu yang berbeda di tanah ini. Itu benar-benar mencekiknya. Itu menargetkan para pembudidaya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu Gunung Roh atau Gunung Kunlun? Saya harus mencari tahu di masa depan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia bahkan tidak bisa melindungi orang tuanya setelah berkultivasi ke tingkat ini, dia menjadi putus asa. Bahkan jika dia bisa menemukan tanah rahasia, apa gunanya itu? Jalan menuju keabadian itu terjal. Entah itu untuk memotong Dao atau untuk membuktikan Dao, dia harus menyerah terlalu banyak. Namun, pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya.
Pada akhirnya, itu benar-benar tampak tidak berarti. Ye Fan berjalan kembali dan hendak meninggalkan daerah Tibet. Ketika dia melewati sebuah gunung batu, dia melihat reruntuhan kuil kuno. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang memata-matainya. Wosh! Di belakang Buddha batu, cahaya ungu melesat keluar dan memasuki gunung batu. Ye Fan mengangkat kepalanya dan mendaki gunung batu yang tingginya lebih dari 100 meter dalam satu langkah. Dia menatap sebuah gua batu yang seukuran mangkuk. Ada sebuah patung Buddha seukuran telapak tangan yang menghalangi setengah dari pintu masuk gua.